Nah, itu. Nah, jadi sangat jelas bahwa Allah menyuruh kita untuk bangun malam itu tentu banyak sekali hikmahnya bagi kita. Nah, kemudian pada informasi yang lain, jika hidup kita sukses di dunia ini, maka dapat dipastikan hidup kita di akhirat juga sukses. Apabila hidup seseorang itu tidak sukses, maka di akhirat dapat dipastikan juga tidak sukses. Ini maksudnya begini, barang siapa di dunia itu hidupnya sengsara, ya karena faktor apapun lah ya penyebab sengsaranya itu, maka di akhirat pun orang tersebut itu hidupnya juga sengsara. Nah, ini yang banyak orang belum mencatat bahwa kehidupan akhirat nanti merupakan kelanjutan dari kehidupan kita di dunia ini. Nah, itu. Jadi yang dimaksud sukses itu antara lain kita hidup di dunia ini tidak sengsara, ya kan? Kalau ya mohon maaf, kalau saya hidup di dunia ini, mohon maaf ya, contoh yang mudah itu, banyak orang yang hidupnya sangat berat di dunia ini. Nah, itu berarti kan dalam bahasa mudanya hidupnya sengsara di dunia. Jangan sampai kita hidup di dunia ini dalam keadaan sengsara. Karena jadi, ini ada informasi. Banyak orang punya pendapat gini, biarlah hidup di dunia ini sengsara ya. Toh nanti di akhirat hidupnya enak gitu. Nah, itu sesuatu yang tidak logis. Karena kehidupan di alam akhirat nanti itu merupakan kelanjutan dari kehidupan di alam dunia ini. Nah, jadi barang siapa hidupnya enak di dunia ini, beragama Islam ya kan, nah di akhirat tentu enak hidupnya nanti. Nah, itu jadi ada kepastian bahwa orang-orang yang sudah mengerjakan sholat tahajud itu hidupnya tidak akan sengsara. Itu sudah terbukti oleh banyak orang. Artinya apa? Artinya dengan sudah mengerjakan sholat tahajud rutin dan di setiap malam hari itu, Allah akan menolong kita. Allah akan menyelamatkan hidup kita. Allah akan melindungi perjalanan hidup kita. Nah, dan di dalam surat Al-Asr, saya yakin saudara-saudaraku pernah membaca ya. Wal asri itu apa maksudnya? Ternyata ada yang menerjemahkan demi waktu gitu kan. Tetapi ada juga yang lebih tepat menerjemahkannya, yaitu perhatikanlah waktu. Nah, maksudnya waktu di malam hari itu diperhatikan. Jangan sampai waktu di malam hari itu terlewatkan begitu saja oleh kita. Nah, kalau kita sebagai orang Islam, waktu di malam hari itulah waktu kita mengerjakan sholat tahajud. Kan tidak boleh mengerjakan sholat tahajud pagi hari, ya kan? Mengerjakan sholat tahajud kok siang hari, ini kan nggak boleh. Mengerjakan sholat tahajud kok sore hari itu pasti tidak boleh. Karena sholat tahajud itu ketentuannya dari Allah untuk di waktu malam hari dan sesudah kita tidur. Meskipun tidurnya hanya sebentar.
Nah, baiklah, kita lanjutkan sesuai dengan buku yang kita tulis ini. Siapa saja yang buta ketika hidup di dunia ini, maka pasti orang tersebut hidup di alam akhirat juga dalam keadaan buta. Itulah sebabnya sebagai orang Islam harus bangun di tengah malam dan kemudian bersegera mendirikan sholat tahajud yang lama di setiap waktu malam hari. Di saat jutaan manusia sedang tidur melupakan perintah Allah untuk mendirikan sholat tahajud. Nah, di alinea ini itu ada kata-kata buta, ada kata buta. Buta itu ternyata bukan dipahami secara fisik. Misalnya ada orang buta, matanya jalan tertatih-tatih gitu ya kan. Itu orang buta beneran. Nah, yang dimaksud buta di dalam Al-Quran itu ternyata buta tentang ilmu sholat tahajud. Nah, jadi dalam konteks sholat tahajud ini, orang-orang yang buta itu tidak melihat bahwa sholat tahajud itu sangat-sangat penting sekali. Nah, sehingga dikatakan buta karena tidak melihat ilmu tahajud ini. Nah, barang siapa di dunia ini tidak melihat ayat-ayat Allah, tidak memperhatikan lah bahasa mudahnya itu, perintah-perintah Allah, tidak memperhatikan larangan-larangan Allah, maka hidupnya pasti sengsara. Itu rumusnya Al-Quran itu di sana. Nah, salah satu isyarat dari sholat tahajud itu, orang yang tidak mengerjakan tahajud di malam hari berarti melupakan Allah. Nah, artinya apa? Kalau Allah kita lupakan, nanti Allah melupakan kita juga. Pas kita butuh pertolongan Allah, Allah tidak menolong kita. Itu. Pas kita butuh diberi rezeki yang besar oleh Allah, Allah melupakan kita. Nah, jadi kita tidak dikasih apa-apa oleh Allah. Itu maksudnya melupakan Allah itu kita meninggalkan Allah. Nah itu. Nah, kita lihat alinea berikutnya. Barang siapa melupakan perintah Allah, maka Allah juga melupakan orang tersebut. Artinya Allah tidak mau menolong dan melindungi orang tersebut. Orang tersebut tidak diurus dan tidak dipimpin lagi oleh Allah. Jika Allah sudah meninggalkan orang tersebut, maka datanglah setan kepada orang tersebut untuk menyesatkan orang ini supaya memasuki kehidupan yang sangat buruk. Nah, kita urai satu persatu ya. Jadi kalau orang berani melupakan Allah, berarti Allah juga akan melupakan orang tersebut. Bahasa mudahnya itu, Allah akan meninggalkan orang tersebut. Nah, kalau seseorang sudah ditinggalkan oleh Allah, maka bahasa agamanya itu, setan akan mendekat kepada orang tersebut. Nah, setan itu selama ini kita juga salah memahami itu. Setan itu pikirannya makhluk yang menakutkan gitu ya kan. Setan itu makhluk yang menyeramkan gitu ya. Padahal arti yang sebenarnya setan itu artinya penipu. Itu. Kalau kita meninggalkan Allah, maka akan berdatangan para penipu kepada kita, mau menjerumuskan kita gitu. Kita diajak misalnya makan narkoba atau apa gitu, itu
berarti sudah ditinggal oleh Allah. Betul. Nah, misalnya tanda-tanda orang yang ditinggal Allah itu berteman dengan para penipu. Ya kan? Karena penipu itu tahu orang itu bukan orang yang dekat dengan Allah, bukan orang yang dilindungi Allah. Maka para penipu itu akan berduyun-duyun mendekat kepada orang itu dan mempengaruhi orang itu supaya mau ikut berbuat jahat, mau meninggalkan Allah. Nah, di dalam Al-Quran setan itu kan ada dua, minal jinnati wanas, dari golongan jin dan manusia. Kalau dari golongan manusia itu yang paling berbahaya, karena kelihatan oleh kita tapi menjerumuskan kita. Nah, tetapi kalau jin atau makhluk halus itu kita tidak bisa melihat kan, itu jinnya di mana ya kan nggak melihat. Tapi ingat, jin itu membisikkan sesuatu yang akan menjerumuskan kita. Nah, ini ada pengalaman luar biasa. Seorang wali Allah itu sedang sholat tahajud, tiba-tiba mendengar suara, mulai sekarang kamu tidak perlu sholat lagi, gitu katanya. Suara itu mengatakan gitu. Nah, kemudian wali tersebut langsung menjawab, kamu pasti bukan Allah, kamu pasti setan, pergi sana, katanya. Nah, kenapa wali tersebut sangat yakin bahwa suara itu bukan suara Allah? Karena suara Allah itu tidak bisa didengar oleh telinga kita. Mata kita juga tidak bisa melihat Allah. Jadi kalau kita mendengar suara, apalagi suara itu menyuruh kita tidak sholat ya, apalagi menyuruh kita berbuat jahat, wah itu pasti setan, itu penipu, itu yang mau menipu kita. Gitu. Jadi kita harus paham betul ya bahwa apa yang bisa kita dengar dengan telinga kita itu pasti bukan suara Allah. Nah, wali itu kan paham kan, wah masa saya disuruh tidak sholat lagi ya. Tapi ada kejadian di Jogja itu, tetangga saya itu usianya udah 80 tahun tiba-tiba berhenti sholat. Kan masyarakat pada akhirnya ada, loh Pak Haji kok sekarang nggak sholat lagi? Nah, sholat saya sudah dapat perintah, katanya, mendengar suara, sholat kamu sudah cukup gitu. Nah, ini kan pasti salah. Kenapa? Karena selama kita masih hidup di dunia ini, kita tetap wajib mengerjakan sholat. Itu. Nah, contohnya Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad itu seorang nabi, tidak pernah berhenti sholat ya. Apalagi kita orang biasa. Nah, itulah yang dalam pergaulan hidup sehari-hari di dunia itu, setan itu musuh kita. Karena mau menipu kita kan. Mau menipu untuk berbuat jahat, mau menipu untuk menyesatkan kita dari jalan hidup yang benar. Nah, kemudian tadi itu risikonya kita melupakan Allah. Jadi orang yang malam-malam tidak mengerjakan tahajud berarti melupakan Allah pada malam itu. Nah, kemudian orang yang bertahajud di setiap waktu malam hari dapat dipastikan tidak akan dipimpin oleh setan yang terkutuk dalam menempuh perjalanan hidup di dunia ini. Nah, banyak kejadian kita perhatikan ya, ada orang kok tiba-tiba berbuat jahat, ada orang kok tiba-tiba berbuat aniaya, kok ada orang tiba-tiba menipu orang lain. Nah, itu pasti dia dipimpin oleh setan, ada yang mempengaruhi gitu. Karena pada hakikatnya
manusia itu manusia yang suci. Pada akhirnya manusia itu makhluk yang mulia. Jadi kalau sampai ada orang kok memasuki kehidupan yang buruk, berarti dia hidupnya sudah dipimpin oleh para penipu, oleh para setan itu. Gitu. Nah, kemudian apalagi yang perlu kita perhatikan? Nah, Allah selalu melindungi dan menjaga orang-orang yang malam-malam bangun dan malam-malam mengerjakan salat tahajud. Itulah kepastian hidup yang harus kita pahami, bahwa tidak ada yang sia-sia orang yang sudah mengerjakan salat tahajud di waktu malam hari. Nah, kemudian apalagi informasi yang perlu kita ketahui? Didominasi orang yang berhasil dipimpin oleh setan atau para penipu itu pasti hidupnya akhirnya sengsara. Contoh, orang yang tadinya orang baik-baik kok dibujuk temannya main judi, ya kan? Kok mau gitu ya kan? Akhirnya ikut-ikutan main judi. Kalau judi zaman dulu itu judinya secara langsung, ya kan? Nah sekarang judinya online. Nah itu kan lebih hebat lagi kan. Nah, orang-orang yang berhasil digiring untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, itu pasti orang tersebut hidupnya sudah dipimpin oleh setan, tidak dipimpin oleh Allah lagi. Karena Allah itu tidak pernah menjerumuskan hambanya untuk berbuat yang tidak benar. Nah, kemudian terbukti, ya kan, setan itu wujudnya berupa manusia dan jin. Kalau jin itu makhluk halus, kita tidak bisa melihatnya. Maksudnya kalau orang biasa lah ya. Kalau orang-orang yang ilmunya sudah tinggi, bisa jadi bisa melihat itu. Nah, seringkali manusia itu mendengar bisikan dari setan yang supaya melakukan perbuatan jahat. Nah, bisikan tadi bisa jadi tidak terdengar oleh telinga kita, tetapi kita kok tiba-tiba kepikiran gitu kan. Kok harus begini? Kok harus begini gitu kan? Nah, itu hati-hati itu. Selama bisikan itu di dalam hati kita itu menyuruh berbuat tidak baik, nah pasti bukan dari Allah itu. Itu kata kuncinya. Nah, kemudian sebagai contoh, orang yang mau bangun di tengah malam serta mendirikan sholat tahajud, kalau mendengar bisikan dari setan, misalnya gini, hari masih malam, ayo tidur lagi. Jika kemudian orang itu memilih tidur lagi, tidak jadi bangun tidur, maka itu artinya orang itu berhasil ditipu oleh setan. Nah, orang tersebut memilih patuh kepada perintah setan. Perintah Allah untuk mendirikan sholat tahajud tidak jadi dilaksanakan. Nah, ini pengalaman pribadi ya. Saya juga pernah ngalamin. Bangun jam 2, ya kan? Bangun jam, kok tiba-tiba dalam hati itu ada bisikan gitu kan. Nah, masih lama itu. Tidur lagi aja katanya. Dalam hati itu. Nah, terus saya tidur lagi kan. Di dalam hati saya mikir, waduh ini udah jam 2 ini, kalau saya nggak nekat bangun bisa kelewatan ini waktu tahajud saya. Nah, kemudian saya yakin yang bisikin saya itu pasti
bukan Allah itu, karena saya disuruh tidur lagi. Ayo tidur lagi. Waktu masih lama. Nah, ya ini bukan ria ya. Saya langsung bangun, langsung ke kamar mandi, mengambil air wudhu dan sholat itu. Seandainya saya menuruti bisikan itu, lewat saya tahajudnya malam itu. Nah, kalau pengalaman adik saya di Lampung, itu mau bangun, terus ada bisikan itu, jangan bangun, masih lama malamnya. Tapi adik saya itu tiba-tiba tuh mendengar suara adik saya itu. Mungkin adik saya lebih sakti ya, adik rumah Lampung. Kata adik saya itu mendengar suara, ayo bangun, jangan sampai nggak tahajud malam ini, bisa celaka kamu nanti kalau nggak tahajud. Langsung adik saya perempuan itu langsung bangun. Nah, jadi memang perjuangan untuk bangun di malam hari itu bukan perkara mudah, ya kan? Karena jin-jin itu tahu kalau orang ini bangun berarti orang ini akan jadi orang sukses di kemudian hari, ya kan? Karena Allah sudah menjamin orang yang bangun malam dan tahajud itu akan dijadikan orang sukses di kemudian hari itu. Nah, setelah saya memelihara kucing ya kan di rumah, saya tinggal berdua dengan istri ya, anak saya 2 orang tuh sudah kuliah di Jakarta. Alhamdulillah saya nggak pernah mendengar bisikan-bisikan itu lagi, Pak Andi. Nah, ternyata sebaik-baik rumah itu kalau di rumah itu ada kucing. Ini informasi tambahan ya. Nah, kenapa? Karena jin-jin itu, makhluk-makhluk yang jahat itu, kalau ada kucing takut. Itu. Jadi beda dengan kalau kita memelihara anjing. Nah, jin-jin itu mana seneng ke rumah kita kalau di rumah ada anjing. Nah, untungnya istri saya itu inisiatif ya kita harus melihara kucing nih di rumah. Nah, sebagai informasi ya, kucing itu ternyata binatang malam. Pagi, siang, sore itu tidur ya. Nah, kalau malam dia keliling rumah kemana-mana dia. Nah, kata Pak ya itu, kalau di rumah ada kucing, itu jin-jin makhluk-makhluk halus itu pada takut sama kucing, artinya pada pergi. Nah, alhamdulillah saya merasakan langsung itu. Sekarang tidak pernah mendengar bisikan-bisikan kalau mau bangun itu disuruh jangan bangun. Nanti malam masih lama. Nah, kalau tidur lagi pasti bablas itu. Tahu bangun udah adzan subuh kan, kelewatan. Nah, itu. Nah, kemudian ternyata ada makhluk-makhluk halus itu yang datang ke setiap rumah. Kalau orang penghuni rumah itu mau bangun sholat tahajud, wah itu pasti dihalang-halangi itu. Jadi dengan bisa bangun malam itu sudah luar biasa kita. Karena berarti kita selamat dari gangguan setan-setan yang mau menghalang-halangi kita sholat tahajud itu. Nah, setiap orang yang mau mendirikan sholat tahajud pasti banyak sekali tantangan dan godaan. Salah satu tantangan tersebut adalah rasa malas yang luar biasa. Di saat
susah enak-enaknya sedang tidur. Nah, saudaraku, perhatikan nak, banyak sekali alasan yang dikemukakan oleh orang-orang yang tidak mau sholat tahajud. Nah, untuk tahap pertama materi tentang ilmu sholat tahajud ini kita cukupkan dulu. Nah, kita memasuki tahapan penutup, yaitu kepastian yang diberikan oleh Allah kepada manusia-manusia di seluruh alam dunia ini. Hendaklah pelajaran tentang sholat tahajud kita pada hari ini menjadi motivasi, menjadi penyemangat bagi kita semua tentang sholat tahajud ini. Semoga dengan tahajud yang ikhlas di setiap waktu malam hari, kita sanggup menciptakan banyak kesuksesan di dalam hidup kita di dunia ini. Kita akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.